Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pojan Nabi Hidayatullah dengan NIM 006 dari kelas A. Jadi pada video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang robot operating system. Nah, jadi di sini saya menggunakan operasi sistem Linux atau Ubuntu untuk instalasi ROS atau robot operating system. Nah, di mana di sini saya sebelumnya telah menginstal ROS 2 Humble. Nah, mungkin di sini karena saya sudah melakukan instalasi, saya akan memberi tahu step by step-nya saja, mungkin untuk gambarannya saja. Jadi, untuk instalasinya sebenarnya cukup mudah. Kita cukup ke Chrome, lalu kita coba klik di sini ROS 2. Nah, lalu di sini sudah ada website resmi dari ROS 2-nya. Nah, jadi di sini sudah ada documentation mulai dari instalasi, distribusi, tutorial, dan bagaimana sih cara menggunakannya gitu. Jadi di sini sudah lengkap semua. Nah, di sini untuk instalasi kita tinggal pilih yang installation. Nah, di sini karena kita menggunakan operating system Ubuntu, jadi kita menggunakan yang Ubuntu Debian Package. Nah, atau untuk yang Windows atau RHEL ini bisa menggunakan ini ya, dua ini. Nah, caranya ini sudah ada semua, mulai dari step by step-nya. Ini kita tinggal klik. Nah, ini sudah ada. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebelum kita lakukan instalasi ROS-nya. Jadi sebelum kita install package-nya, kita perlu menginstal em, beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yaitu mulai dari chat locket. Nah, ini untuk melakukan penyimpanannya nanti, penyimpanan folder. Lalu ini untuk setup source untuk repository gitu. Nah, jadi di sini caranya cukup mudah. Kita pertama buka ini website, lalu yang kedua kita buka terminal. Nah, ini untuk terminalnya. Ini untuk terminalnya. Nantinya cara instalasinya adalah kita hanya perlu copy aja ini. Setelah kita copy, lalu kita coba pastikan ke terminal gitu. Nah, ini karena saya sudah melakukan em, instalasi sebelumnya, jadi saya tidak perlu melakukannya gitu. Nanti kita tinggal copy, install, lalu setelah itu copy yang ini lalu install gitu. Seterusnya sampai dengan environment setup ini gitu. Nah, pada saat seluruh instalasinya telah dilakukan, kita bisa melakukan uji coba apakah ROS ini sudah berhasil dipasang dan apakah sudah bisa berjalan. Nah, di sini kita juga disediakan program sederhana gitu dari ROS, di mana di sini untuk mencoba um, talcall dan listener. Ini tuh bisa dibilang seperti publisher dan juga subscriber gitu. Nah, jadi program pertama itu dia akan mempublish em, note gitu, mempublish em, suatu perintah yang mana nantinya akan dibaca oleh program listener. Nah, ini adalah program Python-nya. Di sini kita coba lihat. Di sini kita coba jalankan. Caranya cukup mudah. Kita tinggal buka terminal. Lalu di sini kita buka 2 menit 2 CMD. Ini kan sudah deh. Ini kita buat untuk listener dan ini untuk em, subscriber gitu. Nah, di sini kita coba buat ini kita copy, ini kita copy, lalu di sini kita bisa lakukan untuk em, baik. Selanjutnya saya akan mencoba membuat untuk program
Nah, selanjutnya, jikalau semuanya sudah terinstall, di sini kita juga disediakan untuk melakukan pengujian apakah ROS ini sudah terinstall atau belum dan apakah sudah bisa dijalankan gitu. Nah, di sini sudah ada programnya untuk menguji Talker dan juga Listener. Di sini coba kita jalankan ya. Jadi di sini ada dua program, di mana nanti dua program ini akan saling berkomunikasi gitu. Program pertama, Talker sebagai publisher, lalu Listener sebagai subscriber. Intinya, program Talker itu akan memberikan informasi yang nantinya akan diterima oleh program Listener seperti itu. Ini kita coba jalankan dan caranya cukup mudah. Kita tinggal buka terminal. Lalu di sini kita coba buat dua terminal ya. Jadi terminal ini untuk publisher, ini untuk subscriber. Ini kita tinggal kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, ini sudah jalan ya. Jadi dia tuh akan mengirimkan program mempublish kata hello world seperti itu. Nah, ini untuk yang listener. Nah, untuk listener kita coba ini. Nah, kata hello world itu dia sudah diterima oleh listener gitu. Nah, ini bisa dilihat ini adalah Hello World ke-20, dia baru nerima. Dan di sini adalah yang Hello World 20 gitu. Seperti itu. Nah, jadi kan ini dengan ini terbukti bahwasanya em, Rosa ya sudah berfungsi dengan baik. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya coba kita lanjut ke percobaan lainnya. Di sini coba saya akan buatkan project sederhana untuk ROS. Ini coba kita buat project baru ya. Kita new folder, kita coba open, kita buat di sini. Nah, ini saya akan coba memerintahkan untuk membuat program ROS. Nah, jadi di sini saya coba meminta kepada Copilot untuk membuatkan saya program ROS yang dimana nantinya terdapat beberapa not gitu. Misal seperti not motor, sensor, atau apapun itu, yang nantinya semua itu akan berkomunikasi dan dihubungkan oleh ROS seperti itu. Nah, ini kita coba lihat apa yang telah dibuatnya. Nah, ternyata di sini lumayan banyak yang dibuat oleh si Copilot, mulai dari kontrol, lalu robot navigation, obstacle, sampai planning gitu. Di sini sudah dibuatkan ya untuk programnya. Jadi intinya dari ROS ini adalah dia bisa mengkomunikasikan lebih dari satu program yang dimana itu mereka tuh saling berintegrasi gitu. Misal kita punya program microcontroller, punya program Vision, dan juga punya program lainnya. Itu nantinya mereka dapat saling berkomunikasi antar satu sama lain. Itu adalah inti dari robot operating system, seperti itu. Nih, kita tinggal tunggu saja untuk programnya. Nah, ini kita coba buka dulu beberapa, apakah ada yang sudah selesai. Ini sudah dibuat beberapa program ya. Yaitu mulai di sini ada
seperti untuk obstacle, lalu di sini ada untuk robot controllernya, lalu di sini ada untuk message seperti itu. Jadi ini bisa dibilang lumayan lengkap untuk program yang telah dirancang. Jadi kita tinggal tunggu saja untuk programnya. Nah, kita coba lihat. Nah, ini kalau kita lihat dari sini ya, ini udah ada beberapa yang sudah dibuat. Kita akan coba mereview beberapa program yang telah dibuat oleh Copilot. Nah, di sini jadi ada beberapa hal yang sudah dibuat, yaitu di antara lain, jadi, nah ini dia. Jadi terdapat sekitar 5 program inti, yaitu yang pertama adalah untuk program obstacle detection, lalu program path planning, lalu untuk control robot, lalu untuk robot message, dan juga robot navigation. Nah, di sini jadi sudah ada sekitar 5 node yang nantinya akan saling terhubung. Ini masih dalam proses develop. Ini kalau kita lihat, misal kita mulai dari obstacle detection, ini terdapat em, ini untuk program obstacle.py-nya. Ini kita coba hapus dulu. Nah, ini kita coba lihat. Nah, ini untuk ringkasan project yang telah dibuat. Nah, jadi telah dibuat sistem navigasi robot ROS 2 yang kompleks dan komprehensif dengan arsitektur multi-node. Nah, ini adalah node-node-nya ya, yang sudah kita bahas tadi. Di mana robot ini ada fungsi untuk robot message, robot control, obstacle detection, path planning, dan juga robot navigation, seperti itu. Nah, di sini terdapat em, node. Pertama ada node, topik, lalu tipe pesannya seperti apa, seperti itu. Nah, ini dapat dilihat di sini sudah terlihat. Yang pertama untuk ROS topiknya, untuk arsitekturnya adalah terdapat sekitar 6 node, yaitu mulai dari motion controller, motion controllernya ada dua, lalu untuk obstacle detector, path planner ada dua, dan juga navigation manager. Nah, di mana di sini terdapat variabel. Jadi untuk motion controller yang pertama dengan topik CMD atau spell, mungkin bisa dibilang ini velocity atau kecepatan. Nanti dia akan mengirim data geometri gitu. Selanjutnya, dari motion control, ini dia akan mengirimkan status robot. Apakah robot ini aktif atau tidak. Nah, lalu di sini ada untuk obstacle detector akan mengirimkan obstacle info. Jadi apakah dia mendeteksi atau tidak. Lalu ini untuk path planner untuk path-nya nanti, dan ini untuk message path gitu. Nah, lalu untuk navigation manager ini ada untuk geometry message seperti itu. Nah, lalu subscription-nya itu ada 6 juga, total subscription-nya ada 6 topik, yaitu pertama untuk file input, ini untuk navigation manager output, lalu ada scan, ini untuk reader. Ini jadi hanya untuk example aja ya. Jadi ini kita tidak menggunakan em, kita tidak menggunakan hardware, kita hanya melakukan simulasi aja. Kita coba perintahkan untuk penghilangan dulu. Nah, di sini lalu nah juga di sini ada ternyata ada learning bed-nya yang telah kita lihat di sini. Lalu juga di sini ada untuk yang pendukung, utilitas pendukung. Nah, ini adalah untuk motion control. Nah, ini ada beberapa parameter di dalamnya.
Nah, ini untuk menjalankan semuanya tadi. Ini kita coba jalan terlebih dahulu untuk programnya. Coba tunggu. Setelah ini akan kita coba jalankan untuk program bullnya. Nah, baik. Selanjutnya ini adalah hasil dari percobaan yang telah kita lakukan. Ini adalah contoh dari project yang sudah kita buat. Jadi di sini sebenarnya terdapat sekitar 5 note, yaitu yang pertama adalah note navigating atau navigation, lalu note baterai, lalu note posisi, dan juga note waypoint, dan juga note message itu. Nah, ini semuanya sudah aktif dan ini sudah berjalan secara real time. Jadi GUI yang tertampil pada tampil ini itu adalah merupakan hasil komunikasi dari 5 note dengan berbagai topik yang telah dibuat tadi gitu. Nah, ini adalah mungkin contoh penerapan dari note tadi dan mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.